Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian harian 1 yang sudah kalian kerjakan. Kita akan membahas bersama-sama dan kita cari jawaban yang benar. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa, kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembahasan yang pertama, ada di Romawi pertama nomor 1. Pada nomor 1, pertanyaannya adalah, surat Al-Falaq diturunkan di kota titik-titik-titik. Nah, anak-anak, surat-surat dalam Al-Quran ini diturunkan di 2 tempat. Ada surat-surat yang diturunkan di kota Mekah, dan ada juga surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Untuk surat Al-Falaq sendiri, termasuk surat-surat yang diturunkan di kota Mekah, yaitu yang C. Kita silang yang bagian yang C. Silangannya. Kemudian, kita lanjutkan untuk nomor 2. Surat Al-Falaq diturunkan setelah surat titik-titik-titik. Nah, ini adalah urutan turun dari surat-surat dalam Al-Quran. Berbeda dengan urutan berdasarkan nomor suratnya. Jadi, untuk urutan turunnya surat-surat dalam Al-Quran itu berdasarkan firman dari Allah, dari wahyunya Allah langsung. Nah, untuk surat Al-Falaq sendiri, surat Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil yang D. Kemudian selanjutnya untuk nomor 3, Al-Falaq artinya adalah waktu titik-titik. Nah, untuk surat Al-Falaq ini, seperti yang sudah anak-anak baca di depan di materinya, yakni Al-Falaq memiliki arti waktu subuh yang B. Kita lanjutkan ke nomor 4. Yakni, dalam surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan sifatnya, yaitu titik-titik-titik. Nah, surat Al-Falaq sendiri menyebutkan tentang waktu subuh. Nah, kita analisis dari jawabannya. Yang A, dari Rabbul Ghafur. Rabbul Ghafur memiliki arti yaitu Tuhan atau pemelihara waktu subuh. Yang kedua yang B, Rabbun Nas, Tuhan atau pemelihara manusia. Nas itu artinya manusia. Kemudian yang C, Rabbul Alamin, yaitu artinya Tuhan atau pemelihara alamin, seluruh alam semesta. Yang keempat yang D, Rabbul Ghafur, Tuhan atau pemelihara yang maha pengampun. Nah, bila dicocokkan dengan nama surat Al-Falaq, yaitu waktu subuh, maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Rabbul Falaq, Tuhan atau penguasa waktu subuh. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Surat Al-Falaq terdiri dari titik-titik ayat. Anak-anak tentu sudah hafal. Surat Al-Falaq ini terdiri dari berapa ayat? Mulai dari Qul a'udzu birabbil falaq sampai dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Anak-anak bisa sambil menghafal sambil menghitung ayatnya, yaitu ada 5 ayat. Yang B. Selanjutnya untuk nomor 6, surat Al-Falaq berisi tentang pesan supaya memohon perlindungan dari titik-titik-titik. Nah, apabila kita memohon perlindungan, biasanya perlindungan itu kita harapkan dari hal-hal yang buruk, perlindungan dari hal yang buruk. Nah, dari jawaban yang tersedia dari A dan B, kesuksesan dan kekayaan, itu termasuk hal yang baik. Sedangkan yang C dan D, kesombongan dan kejahatan, itu termasuk hal yang buruk. Nah, dapat kita lihat pula dari surat Al-Falaq, mulai dari ayat yang ketiga, yaitu dari malah dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, dari min syarri ma khalaq sampai wa min syarri hasidin idza hasad. Apabila kita lihat artinya, yaitu dari kejahatan makhluknya untuk ayat kedua, ayat ketiga dari kejahatan malam, yang keempat dari kejahatan wanita tukang sihir, yang kelima dari kejahatan pendengki.
Nah, berarti kita dari surat Al-Falaq ini berisi pesan supaya memohon perlindungan dari kejahatan yang D. Nomor 7, surat Al-Falaq dalam Al-Quran menempati urutan surat ke titik-titik-titik. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 7 ini diurutkan berdasarkan nomor surat dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Nah, untuk surat Al-Falaq sendiri terdapat di nomor surat yang ke-113, yang D. Selanjutnya di nomor 8, pertanyaannya adalah hasada, artinya titik-titik-titik. Kata hasada ini terdapat dalam surat Al-Falaq, yaitu ayat yang ke-5, yang bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, artinya sendiri yaitu wa min, dari, dan dari syarri, kejahatan, hasidin, itu pendengki atau orang yang dengki, idza, apabila ia hasada, hasad. Nah, apabila ia dengki. Nah, hasad itu berarti memiliki arti dengki, yaitu yang B. Selanjutnya nomor 9, surat Al-Falaq mengandung isti'adzah. Nah, istilah isti'adzah ini memiliki arti yaitu perlindungan, seperti yang sudah anak-anak baca di materi sebelumnya, yaitu isti'adzah artinya perlindungan, yaitu pilihan yang D. Lanjut nomor 10, surat Al-Falaq tergolong surat titik-titik-titik. Nah, ini hampir sama seperti pertanyaan yang tadi. Surat Al-Falaq itu kita lihat dari tempat diturunkannya. Apabila surat dalam Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makiyah. Sedangkan untuk surat-surat yang turun di kota Madinah, maka ia termasuk golongan surat Madaniyah. Berhubung surat Al-Falaq ini turun di kota Mekah, maka tergolong surat Makiyah, yaitu yang A. Selanjutnya untuk nomor 11, perilaku hasad itu membawa pelakunya kepada perbuatan yang titik-titik. Seperti kita ketahui, hasad, perilaku hasad, yaitu perilaku dengki. Perilaku dengki adalah perilaku yang tercela. Maka perilaku yang tercela itu, atau sifat yang tercela, maka akan membawa pelakunya ke perbuatan yang tercela juga, yaitu perbuatan yang bersifat keburukan, yaitu yang A. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Nomor 12, surat Al-Falaq berisi permohonan perlindungan dari kejahatan malam apabila telah titik-titik-titik. Nah, ini merupakan bagian atau arti dari surat Al-Falaq ayat yang ke-3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yaitu yang A. Kita lanjutkan untuk nomor 13. Tempat berlindung dari segala makhluk adalah titik-titik-titik. Nah, ini kita sama-sama tahu, kita sama sudah belajar bahwa hanya Allah lah tempat berlindung, yaitu yang A. Untuk nomor 14, min syarri ma khalaq adalah Al-Falaq, surat Al-Falaq ayat yang ke titik-titik-titik. Nah, anak-anak tentu sudah hafal, min syarri ma khalaq adalah bagian dari surat Al-Falaq ayat yang ke-2, yaitu bagi jawaban yang A. Nomor 15, memohon perlindungan kepada selain Allah disebut dengan perbuatan titik-titik-titik. Nah, kita lihat dari jawabannya. Yang pertama ada munafik. Munafik yaitu artinya orang yang mengingkari. Ingkar, jadi beda. Jadi bukan ya untuk jawaban A. Sedangkan untuk yang B, yaitu mungkar, yaitu orang-orang yang berbuat keburukan. Jadi bukan. Sedangkan yang C, musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang memohon segala sesuatu kepada selain Allah.
Jadi jawaban yang kita pilih adalah yang C. Memohon perlindungan kepada selain Allah disebut dengan perbuatan musyrik karena dia meminta kepada selain Allah. Selanjutnya untuk nomor 16, tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat adalah termasuk perbuatan. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang tercela, termasuk akhlak yang mazmumah. Tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Bisa kita ibaratkan yaitu seperti orang yang iri terhadap orang lain. Nah, ini termasuk disebut juga dengan sifat dengki, yaitu jawaban yang D. Untuk nomor 17, wa min syarrin nafasati fil uqad adalah surat Al-Falaq ayat titik. Nah, anak-anak tentu sudah hafal. Wa min syarrin nafasati fil uqad adalah bagian dari surat Al-Falaq ayat yang keempat, yaitu yang B. Nomor 18, surat Al-Falaq ini dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang titik. Nah, dalam salah satu riwayat yang sudah tertulis di materi anak-anak yang ada di LKS halaman 4. Nah, di situ disebutkan bahwa Rasulullah pernah membaca surat Al-Falaq ini ketika sedang dalam keadaan sakit, yaitu yang bagian D. Nah, akan tetapi surat Al-Falaq ini kemudian dianjurkan untuk selalu kita baca meskipun kita tidak sedang dalam keadaan sakit. Ketika kita sedang sehat pula, kita juga dianjurkan membaca surat Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas dan Al-Ikhlas agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita terjaga baik sehat secara jasmani maupun rohani. Kita lanjutkan untuk nomor 19. Kata syarri memiliki arti, kata syarri artinya yaitu dapat kita lihat di surat Al-Falaq mulai dari ayat yang kedua, yaitu mulai dari min syarri ma khalaq. Min itu artinya dari, syarri artinya kejahatan, ma itu apa-apa, khalaq yaitu yang dia ciptakan. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan syarri memiliki arti kejahatan yang A. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 20. Orang yang percaya pada peramal, maka doanya akan titik. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya, yaitu termasuk orang yang musyrik, yaitu orang yang percaya atau memohon kepada selain Allah. Nah, orang yang memohon atau percaya kepada selain Allah, itu salah satu konsekuensinya atau salah satu hukumannya yaitu doanya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Kita sebagai seorang yang muslim yang beriman, maka kita tidak boleh mempercayai hal-hal yang sifatnya ramalan atau hal-hal yang bersifatnya dari peramal atau dari apa yang sifatnya menerka kejadian yang akan datang. Nah, itu kita tidak boleh mempercayainya. Apabila kita percaya hal-hal semacam itu, maka doa kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke nomor 21. Nama surat Al-Falaq diambilkan dari potongan ayat yang ke titik. Nah, itu diambilkan dari ayat yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu di ayat yang pertama yang A. Untuk nomor 22, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang titik pada buhul-buhul. Nah, ini merupakan arti dari surat Al-Falaq ayat yang keempat, dan yang bunyinya wa min syarrin nafasati fil uqad. Untuk melengkapi jawaban dari nomor 22, yaitu jawaban yang tepat adalah menghembus. Nomor 23. Hasad merupakan salah satu perbuatan yang titik. Nah, sudah kita jawab di pertanyaan yang sebelumnya. Hasad yaitu artinya sifat dengki. Nah, sifat dengki, sifat iri itu merupakan salah satu perbuatan yang tercela, yaitu yang A.
Kemudian lanjutnya nomor 24. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya titik. Wa min itu artinya dan dari syarri kejahatan hasidin orang-orang yang dengki atau pendengki idza apabila hasad ia dengki. Nah, dari arti tersebut dapat kita cari jawabannya, yaitu jawaban yang A, nomor 24 A. Nomor 25, perbuatan hasad mengakibatkan munculnya perbuatan titik. Hasad atau dengki termasuk sifat yang tercela. Sifat tercela maka akan mengakibatkan munculnya perbuatan yang jahat, yaitu yang B. Nah, itu merupakan pembahasan dari Romawi 1 nomor 1 sampai dengan 25. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang Romawi 2. Nomor 26. Surat Al-Falaq disebut juga. Nah, ini sudah apabila anak-anak sudah membaca di materi halaman sebelumnya, yaitu surat Al-Falaq disebut juga dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq, diambilkan dari ayat yang pertama. Nah, surat Al-Falaq disebut juga dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Selanjutnya, nomor 27. Surat Al-Falaq menceritakan adanya kejahatan di waktu titik. Nah, ini dapat kita cari tahu dari arti kata Al-Falaq sendiri, yaitu waktu subuh. Nah. Kemudian, nomor 28. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan surat titik. Nah, karena surat Al-Falaq turun di kota Mekah, maka termasuk golongan surat namanya surat Makkiyah. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 29. Kata kholaqo. Kata kholaqo yaitu memiliki arti titik. Kata kholaqo sendiri dapat kita lihat di surat Al-Falaq ayat kedua, yaitu min syari ma kholaq, min dari syari kejahatan, ma apa kholaqo yaitu dia ciptakan. Nah, dia itu Allah maksudnya. Jadi kholaqo bisa dia ciptakan, bisa juga berarti Allah ciptakan. Kemudian nomor 30, surat Al-Falaq diturunkan setelah surat. Nah, tadi sudah ada juga di pertanyaan pilihan ganda, yaitu diturunkan setelah surat Al-Fil. Nomor 31. Kata a'udzu merupakan permohonan titik kepada Allah. Nah, ini dapat kita lihat di surat Al-Falaq ayat yang pertama, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu qul katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbi kepada Tuhan, al-falaq yang menguasai waktu subuh. Jadi kata a'udzu sendiri memiliki arti permohonan perlindungan kepada. Untuk nomor 32, yaitu memohon pertolongan kepada selain Allah, disebut titik. Nah, pada yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya di bagian pilihan ganda sudah ditanyakan tadi, yaitu memohon pertolongan kepada selain Allah. Tadi dicontohkan mempercayai ramalan dari peramal. Nah, itu termasuk perbuatan musyrik. Nah, perbuatan musyrik. Kemudian kita lanjutkan nomor 33. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nah, hal ini merupakan arti surat Al-Falaq ayat yang ke titik, yaitu ayat yang ke-5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjutnya nomor 34. Perbuatan dengki termasuk salah satu contoh dari akhlak titik. Perbuatan dengki atau sifat dengki termasuk dari contoh dari akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Nah, kemudian nomor 35. Surat Al-Falaq memiliki atau mempunyai keistimewaan yang terdapat pada kandungannya atau artinya. Nah, dari isi dari surat Al-Falaq, kandungan dari surat Al-Falaq itu memiliki keistimewaan, yaitu berupa isti'adzah atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, demikian pembahasan dari latihan penilaian harian pertama.
atau latihan harian 1 yang sudah anak-anak kerjakan dari halaman 5 sampai dengan halaman 9. Untuk pembahasan yang Romawi 3 atau untuk yang uraian akan Bapak sampaikan lewat gambar, jadi nanti anak-anak bisa melihat sendiri untuk yang nomor 36 sampai dengan 40. Demikian pembahasan untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dilimpahi berkah dan perlindungan dari Allah. Jangan lupa untuk membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan juga surat Al-Ikhlas agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.